Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Pada pagi hari yang indah ini, kami mohon, bimbinglah kami dan berilah kami rahmat-Mu. Cinta kasih, kedamaian, kesabaran, kebijaksanaan, kesejahteraan, kesederhanaan, kesehatan, dan keselamatan sepanjang hari ini. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, tumbuhkan dan kuatkan iman kami, sehingga apa yang kami pikir, lihat, dengar, ucap, rasa, dan perbuat, semuanya berkenan di hati-Mu, sesuai dengan firman dan sabda-Mu, dan terjadi menurut kehendak dan rencana-Mu. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat dan kuasa kegelapan, dan berkatilah kami semua, dan juga semua orang yang akan kami jumpai hari ini. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mohon tuntunan dan penyertaan roh hikmat dan roh nasihat dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Segala jeripaya dan kesulitan yang kami jumpai nanti, kami persatukan dalam pengorbanan Yesus Kristus yang hidup bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus. Semoga segala karya kami merupakan berkat dan rahmat bagi sesama. Allah Bapa kami mohon terangilah akal budi dan semangat kami untuk belajar memahami orang lain, sehingga relasi kami dengan mereka selalu baik. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menyertai hamba-Mu Abraham, bangsa Israel, dan Tobia sampai pada tujuan perjalanan mereka. Tuntunlah kami juga dalam perjalanan yang akan kami tempuh sepanjang hari ini. Semoga kami selalu berada dalam perlindungan-Mu, dan jauhkan kami dari segala bahaya dalam perjalanan hari ini. Ya Allah, utuslah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, agar firman yang akan kami dengar dapat kami pahami dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan harian. Semua ini kami mohon kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil suci Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap sedia, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh
Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan pertakian. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Setiap kita pasti ingin supaya kita diakui, kita dihargai, kita dihormati, kita diangkat jempol oleh para pemimpin kita. Kita bisa lihat di dalam kehidupan harian kita. Jika ada pemimpin kita ada bersama-sama kita, tentu kita akan bekerja keras supaya pemimpin katakan kau hebat. Dan mungkin orang lain juga selalu berusaha supaya pemimpin mengatakan bahwa staf saya ini hebat. Tapi ini baik dan kita sudah sedang dan akan terus mengalami hal demikian. Tapi saat-saat ini saya mau mengajak kita supaya hal yang baik ini kita terapkan juga bagi Tuhan Yesus. Kita mesti sadar bahwa pemimpin di atas pemimpin, raja di atas raja adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memberi tugas kepada Anda dan saya untuk melaksanakan tugas kita masing-masing. Maka baiklah, selain kita menyenangkan pemimpin-pemimpin kita di dunia ini, baiklah kita menyenangkan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menyenangkan Allah Bapa kita di surga dengan cara setia melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Kalau kita setia di dalam melaksanakan tugas-tugas kita masing-masing sebagai bapak keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pegawai swasta maupun pegawai negeri, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai pedagang, pokoknya sebagai apa saja yang baik-baik di dalam hidup ini, kalau kita bekerja dengan tekun sehingga pekerjaan-pekerjaan kita berjalan dengan baik dan lancar, mendatangkan rezeki yang berlimpah, maka sesungguhnya kita sedang menyenangkan Tuhan kita Yesus Kristus yang memberi pekerjaan kepada kita. Dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Siapa yang tidak mau diangkat oleh pemimpinnya bahwa kamu kerja hebat, kamu memang kerja keras. Kita semua mau demikian. Tapi lebih bagus lagi jika kita mendapat pujian dari Tuhan Allah. Inilah putraku, inilah putriku, inilah anakku yang terkasih. Ya ini sudah yang bekerja dengan baik. Kalau kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan dengan cara-cara tadi, maka hati kita akan bersukacita. Kita akan gembira di dalam hidup ini. Karena selain kita menyenangkan manusia,
kita juga telah menyenangkan Yesus, menyenangkan Allah Bapa yang menciptakan kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus berpesan kepada para muridnya, juga kepada kita, berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saat ini tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kapan Tuhan Yesus datang ke dunia. Maka hendaklah kita berjaga-jaga, berdoa dan bekerja. Bukan hanya bekerja saja. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain. Mereka bekerja tanpa berdoa. Atau kita hanya berdoa tanpa bekerja. Mesti kedua-duanya berjalan. Berdoa dan bekerja. Right labor. Kalau kita berdoa, kemudian kita bekerja, maka tentu pekerjaan kita itu akan berhasil dan mendatangkan rezeki. Dan ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang menjemput kita, tentu kita sudah siap kembali kepada Tuhan. Karena siapapun manusia di dunia ini, suatu saat dia akan kembali kepada penciptanya, yaitu Allah Bapa. Maka selagi Anda dan saya diberi kesempatan untuk hidup, berusahalah kerja dengan baik, dan biarlah pekerjaan kita, kehadiran kita, menjadi berkat bagi sesama kita. Dan ketika sudah waktunya, kita akan bersama Tuhan berbahagia dalam kerajaan Bapa. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena melalui Roh Kudus-Mu Engkau menyadarkan kami bahwa apapun pekerjaan kami, itulah tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Semoga kami sungguh-sungguh bertanggung jawab atas tugas ini untuk menyenangkan pimpinan-pimpinan kami di dunia ini. Tapi lebih dari itu, menyenangkan Engkau, pemimpin di atas semua pemimpin di dunia ini. Semoga apa yang kami buat selalu menyenangkan kita dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu saudara-saudara berkati dan dipimpin oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh